Oke, balik lagi di channel gua. Kali ini gua akan memberi angin segar buat kalian-kalian yang terdaftar di kartu BPJS. Nah, buat kalian para karyawan yang memegang buku tabungan, ada angin segar nih guys. Karena apa? Pemerintah membuat kebijakan terutama dari Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir yang membuat kebijakan akan membagi-bagikan uang sebesar 600.000 buat kalian yang terdaftar di BPJS. Dan untuk persyaratannya adalah nominasi, maksudnya kategori yang akan mendapatkan ialah pekerja yang pendapatan per bulannya di bawah 5 juta dan terdaftar di BPJS itu di iuran 150.000. Nah, pemerintah memberi kuota sebesar 13,8 juta pekerja atau karyawan dan karyawan BUMN. Dan anggaran tersebut ialah bukan main-main teman-teman. Anggarannya 33 triliun. Jadi begini skemanya. Nanti pada bulan September itu data semua akan direkap, dan mungkin kalau kalian terdaftar bantuan tersebut nanti akan dapat selama 4 bulan. Jadi per bulannya kalian akan mendapat 600.000 gitu. Cuma dalam hal ini akan ada pro dan kontra. Kenapa? Karena dalam kebijakannya adalah dalam kuota 13,8 juta karyawan tersebut, yang dimaksud di dalam informasi tersebut itu untuk karyawan atau pegawai non PNS dan BUMN. Yang jadi pertanyaan ambigu di sini adalah non PNS. Yang dimaksud dalam non PNS ini adalah apakah mereka yang memiliki pendapatan per bulan di bawah 5 juta, mereka yang kerja di gedung pemerintahan tetapi masih honorer, atau yang dimaksud pekerja non PNS ini mereka yang bekerja di kantor swasta yang memiliki pendapatan di bawah 5 juta. Saya juga bingung karena ambigu. Karena dari sumber-sumber web yang saya baca cuma begitu kejelasannya. Jadi dari kuota 13,8 juta karyawan itu non PNS dan pegawai BUMN. Di situ nggak dijelaskan secara rinci non PNS itu yang dimaksud seperti apa. Saya juga bingung, ambigu teman-teman, sumpah ambigu. Nah, problem yang kedua yang akan muncul ialah apabila yang mendapat hanya para karyawan yang terdaftar di BPJS dan mereka yang memiliki rekening. Kemudian apa jadinya buat para pegawai-pegawai non formal, misal petani, nelayan, kuli bangunan dan sebagainya? Apakah mereka include atau mereka masuk ke dalam kategori kebijakan dari pemerintah tersebut? Kalian pikir sendirilah, pasti nggak akan masuk. Kenapa? Persyaratannya harus terdaftar di BPJS, kemudian statusnya karyawan. Jadi di sini saya pengen menyampaikan, jadi negara kita ini belum bisa memenuhi sila kelima. Kita semua tahu dong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu akan jadi problem. Nah, saran gue buat pemerintah ke depannya nih, setiap ada program segala macem itu buatlah tim investigasi. Jadi kalau menurut saya ini rule-nya gitu, kalau pemikiran secara algoritma dalam pikiran saya nih, gampang nanti kalau pemerintah membuat tim investigasi atau tim pelaksana pengawasan program-program tersebut. Jadi pasti rule-nya begini teman-teman. Ini alur menurut versi saya ya. Jadi pemerintah meminta data dari BPJS, kemudian dari
Tim pengawas juga meminta rekapan data tersebut sebagai bahan acuan. Tugas dari tim investigasi atau tim pengawas ini mencocokkan apakah pekerja tersebut yang sudah include atau sudah terdaftar ke dalam calon-calon penerima bantuan ini benar-benar mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta atau bahkan lebih. Takutnya nanti itu kategori salah sasaran, jadi nggak relevan gitu. Jadi kalau tim pengawas mendapat rekapan data dari pemerintah, master data, data-data mereka calon penerima bantuan, mereka tinggal mencocokkan nih, kan pasti terkoneksi dengan kantor-kantor kan, maksudnya terkoneksi dengan data karyawan kantor, cocokkan, kita datang ke perusahaan. Apakah benar karyawan tersebut mendapat gaji atau pendapatan per bulan di bawah 5 juta. Nah, yang kekhawatiran saya selanjutnya ialah kuota yang diberikan ialah 13,8 juta. Itu kuota yang diberikan. Takutnya ternyata daftar masih kurang dari kuota tersebut. Kan uang anggarannya sia-sia. Lumayan loh, 30,3 triliun. Mengenai apa ya? Untuk mengenai apa ya? Mekanisme kita bisa mendapat bantuan tersebut, cara rule pendaftaran dan sebagainya. Sampai saat ini, sampai video ini saya launching, itu belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah gimana mekanisme pendaftaran supaya mendapat bantuan berupa uang 600.000 tersebut per bulan. Nah, mungkin itu yang bisa gua sampein. Mungkin kedepannya bakal ada pro dan kontra. Cuma gua mengungkapkan pendapat dari isi hati gua sendiri. Kalau kalian memang setuju silahkan like, kalau enggak ya komen dengan bijak. Oke, gua Riantiarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.